suster, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Semangat pagi. Semangat pagi, Romo. Selamat datang di Pulau Bali, the last paradise in the world, dalam acara rekreasi bersama SMPK Santa Maria. Meskipun dalam suasana sukacita rekreasi, namun kita semua tidak lupa bersyukur kepada Tuhan dan menyatakan kasih kita kepada Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita merayakan Ekaristi. Para suster, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, anak-anakku sekalian yang Romo kasihi dalam Kristus Tuhan, hari ini Gereja Katolik memasuki hari Minggu Paskah ke-6. Firman Tuhan mengajak kita untuk menjawab tawaran Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan mengundang kita untuk mengasihi Dia. Dan kalau kita mengasihi Dia, Tuhan menjanjikan berkat dan rahmat yang luar biasa. Dan secara khusus, Ia memberikan penolong yang luar biasa dalam perjuangan, petualangan, pesiarahan hidup kita. Inilah kabar gembira kita pada hari ini. Yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu, sebab lebih baik menderita karena Dan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti kita untuk mencintai Dia secara sungguh-sungguh." Maka mengawali homili, saya mengajak kita menyambut undangan Tuhan dengan memberikan tepuk cinta kita. Ayo kita berdiri sebentar. Bisa tepuk cinta? Belum ya, begini. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cuk, cuk. Siap? Siap? Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cuk, cuk. Luar biasa. Silahkan duduk kembali. Para suster, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, adik-adik SMPK Santa Maria Malang yang Romo kasihi dalam Kristus Tuhan. Apakah kalian mempunyai orang-orang yang dikasihi? Punya. Apakah juga mempunyai orang-orang yang terkasih? Punya ya? Baik. Nah, biasanya apa yang kalian berikan kepada
orang yang terkasih. Woi, ada terkasih. Apa? Sini ada salah satu, silakan. Apa yang diberikan kepada orang yang terkasih? Oleh-oleh. Waduh, luar biasa ya. Karena ke Bali ya, pulang jalan-jalan ya. Jangan hanya berpikir healing sendiri ya. Ingat oleh-oleh. Baik, luar biasa. Tepuk tangan teman kalian. Ada lagi yang lain? Guru Romo. Oh, guru. Oh, Bu Guru. Nggak, Bu Guru ya, karena pakai masker ya. Ya. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Iya. Apa? Apa yang diberikan untuk orang terkasih? Ya. Ya, ya. Silakan dari sana teriak ya. Berdiri ya. Hah? Hidup ya. Wih, luar biasa. Hidup. Tidak main. Ayat satu lagi. Guru sudah. Siswa sudah. Kurang satu siswi. Ada siswi. Ya. Waktu. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Ini jawabannya mendalam semua. Saya pikir tadi kalian akan menjawab, ya, memberikan uang, memberikan emas, memberikan bunga. Tapi jawabannya itu luar biasa. Oleh-oleh. Luar biasa loh, oleh-oleh itu luar biasa. Biasanya kalau kita senang-senang itu lupa loh ya. Tapi kan oleh-oleh luar biasa. Terus hidup, woi. Wah, ini baru tuh langsung kesimpulan sudah itu. Kalau sudah memberikan hidup, Romo sudah tidak usah ngomong lagi. Demikian pula apa? Waktu bisa memberikan diri, tetapi waktu ini luar biasa. Itulah. Dan kalau kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi, tidak hanya yang kita berikan merasa bahagia, kita juga akan merasa bahagia. Karena apa? Kita bermakna, berarti bagi orang-orang yang terkasih. Nah, hari ini firman Tuhan khususnya dalam Injil tadi kita mendengar Yesus mengundang orang-orang yang dikasihi untuk mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dan kalau melakukan itu, Dia juga akan memberikan hadiah yang terbaik. Yang terbaik. Tadi kita mendengar Yesus memberikan apa yang pertama? Penolong yang lain. Yesus juga apa? Akan selalu berada dengan mereka yang dikasihinya. Dan Yesus juga akan selalu menyatakan dirinya. Wih, luar biasa ini. Kalau sudah 3 hal ini, menurut saya yang lainnya akan ditambahkan. Para suster, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan, adik-adik SMBK Santa Maria II yang Romo kasihi dalam Kristus Tuhan. Yesus mengundang para muridnya, orang-orang yang dikasihinya, untuk mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Mengasihi bukan hanya sekedar perasaan atau euforia, ya. Emosi, bukan hanya ungkapan I love you, aku sayang padamu, aku cinta padamu, bukan hanya begitu. Tetapi juga lebih dalam adalah juga menyangkut pikiran dan menyangkut apa? Kebulatan tekad, kemauan, atau bahasanya adalah kehendak.
Jadi harus ada kesadaran sungguh-sungguh, tahu dan mau. Nah, itu bahasanya lebih gampang, untuk mengasihi Yesus. Seperti juga Yesus mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Nah, kita mendengar dalam kitab suci, dalam Injil, seperti yang katakan teman, Yesus mengasihi murid-muridnya, ya, tidak hanya memberi mereka oleh-oleh, tetapi mengasihi muridnya sampai pada kesudahannya, memberi apa? Dirinya, waktunya, sampai ia mati di salib. Inilah kasih Yesus yang luar biasa. Selanjutnya, ketika orang mengasihi Yesus, Yesus berjanji akan memberikan penolong yang lain. Penolong. Siapa di sini tidak butuh penolong? Hah? Ada yang tidak butuh penolong? Tidak ada ya. Kita semua butuh penolong karena kita semua punya keterbatasan. Kita tidak sempurna, butuh penolong yang lain. Dan penolong yang lain itu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, yang nantinya akan membimbing dan menuntun mereka, sehingga mereka sampai kepada makna terdalam dari ajaran-ajaran Yesus. Adik-adik di sini kan kelas 9 ya. Nah itu gampang nggak ujian kemarin? Hah? Enggak ya? Susah ya? Selama ini apakah kalian langsung mengerti apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru? Enggak juga ya, seperti itu. Demikian pula para murid, para rasul ya. Mereka juga seperti kita. Yesus bilang A, mereka tidak langsung paham. Nah, penolong yang lain, Roh Kudus inilah, Roh kebenaran inilah yang akan membantu mereka sehingga mereka dapat memahami apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan kita tahu setelah Pentakosta, Roh Kudus bekerja. Ya. Petrus dan Paulus yang sebelumnya tuh sulit ngomong, ya, takut, ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi setelah menerima penolong yang lain, Roh Kudus yang mengajar luar biasa. Begitu banyak orang tercengang dengan pengajarannya. Tidak hanya mengajar, dia bisa mengusir roh-roh jahat. Dia juga bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Itu karena penolong yang lain. Tidak semua teman-teman dikasih oleh teman-teman yang lainnya. Apalagi kalau kita sudah ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Misalnya ditinggalkan oleh papa, mama, atau tidak dipedulikan oleh saudara-saudari. Demikian pula dicuekin oleh teman-teman. Nah, pada saat itulah ketika kita merasakan kita tidak dikasih oleh manusia, oleh orang tua kita, saudara-saudari kita, teman-teman kita. Hari ini merupakan apa? Kabar gembira. Tuhan Yesus mengasihi kita dan Ia mau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya dengan perasaan kita saja, tetapi juga dengan pikiran dan kehendak kita. Dan kalau kita benar-benar menyatakan hal ini, Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang lain. Roh Kudus itu Ia tinggal bersama-sama dengan kita, dalam hati kita, dan menyatakan dirinya pada saat-saat kita mengalami kesulitan. Tadi kita sudah mendengarkan pengalaman para rasul. Kita juga mendengarkan kesaksian Santa Teresia. Romo di sini juga mengalami bagaimana relasi Romo dengan Tuhan Yesus, dan juga dengan keluarga, dengan saudara-saudari, dan juga dengan
adik-adik. Mungkin Romo punya pengalaman yang sama dengan teman-teman di sini. Waktu Romo kecil, Romo ditinggalkan oleh ayahnya Romo. Nah, Romo tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Waktu itu 31 tahun yang lalu, dan saya waktu itu duduk di kelas 1 SMP. Saya melihat wajah kalian itu ya seperti inilah saya. Tapi waktu itu saya sebagaimana anak manusia ya, SMP itu kan ABG ya, saya merasa kekurangan kasih sayang dari orang tua, khususnya ayah saya. Pada waktu itu saya hanya ingat apa yang dikatakan oleh pastor ketika misa. Kalau kamu tidak mengalami kasih dari orang tuamu, kasihlah Yesus. Dia bisa menjadi ayah, bisa menjadikan bapak bagi kamu. Dan itu saya alami, saya hayati. Ternyata apa? Dalam pendidikan di sekolah, sebelumnya saya kurang merasakan hal ini, ya, melakukan hal ini. Dalam pendidikan, saya tidak pernah namanya masuk 5 besar ya. Biasanya juri kunci ya. Tapi sudah SMP, itu saya bisa masuk 3 besar. Dan hal ini, pengalaman ini terus saya rasakan. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Selalu saya hayati dalam kehidupan saya. Dan sampai saya menjadi seorang imam, bagaimana merasakan kasih Tuhan. Tadi suster sudah menyampaikan 2 tahun yang lalu, Romo 3 tahun sekolah lagi seperti kalian di Malang. Romo kuliah di Universitas Negeri Malang. Romo ngambil program S3 doktoral manajemen pendidikan. Romo menyadari keterbatasan Romo, tapi Romo ingat firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, Dia akan memberikan kamu penolong yang lain. Dan benar, puji Tuhan, saya dapat menyelesaikan program S3 saya dalam 3 tahun. Seumur hidup saya tidak pernah namanya ranking 1. Tapi terakhir saya studi kuliah S3 lagi. Ketika saya wisuda, saya mendapat lulusan terbaik tingkat universitas. IP saya waktu itu 399. Waktu itu pandemi. Banyak teman-teman kami kesulitan penelitian. Waktu itu ujiannya online. Saya ingat waktu ujian saya berhadapan dengan 8 profesor ya. Defense itu saya ingat, kamu tidak usah takut, kamu punya penolong yang lain ini. Saya sampai merinding, saya cerita lagi. Waktu ujian ya, karena online ya, di ruangan saya itu saya punya tempat-tempat doa ya, patung Yesus, Bunda Maria, satu santa yang saya punya ya, ada 8 lilin yang menyala ya, 8 lilin menyala. Saya merasakan waktu ujian itu, bukan hanya saya yang membela, tetapi Tuhan, penolong yang lain. Tidak ada satupun dosen yang membantai saya. Mereka malah bersemangat dan senang dengan apa yang saya sampaikan. Padahal waktu itu saya tidak tahu saya ngomong apa. Tidak tahu saya ngomong apa. Tapi itulah penolong yang lain. Hal lain, saya mengalami itulah juga yang membuat saya memutuskan menjadi seorang imam. 3 tahun sebelum saya ditabiskan menjadi imam, ya, ternyata ayah saya kembali. Saya tidak kehilangan ayah saya. Ayah saya kembali ke rumah kami dan tinggal lagi bersama-sama dengan kami. Itu saya mengalami bagaimana kasih Tuhan ketika kita mau mengasihi Tuhan. Dan ada satu lagi yang saya syukuri. Tahun ini saya genap, nanti usia saya itu 45. Kalau saya renungkan sejarah hidup saya, walaupun saya awalnya merasa kurang dikasihi,
tetapi saya mencoba menghayati kasih Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh dalam segala keterbatasan saya. Saya ingin bertanya di sini, siapa yang sudah pergi ke 5 benua? Siapa di sini yang sudah pergi ke 5 benua? Ada? Hah? Ada nggak? Belum ada ya? Ya, Romo sudah pergi ke 5 benua. Romo tidak keluar uang sepeser pun. Itu dari apa? Kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini bukan pepesan kosong. Kepada adik-adikku sekalian, jangan pernah kalian merasa kurang dicintai oleh orang tua kalian, oleh saudara-saudari kalian, teman-teman kalian. Kalau memang faktanya begitu, tak apa-apa. Karena kalian mempunyai Tuhan. Ya. Entah yang Kristen, yang Katolik maupun yang non-Kristen, kalian mempunyai Tuhan. Yang Katolik, yang Kristen, kalian mempunyai siapa? Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, yang selalu dan siap mengasihi kalian. Jangan pernah merasa takut, cemas. Tapi kasihlah Tuhan. Berdoa, belajar selalu, kembangkan potensi-potensi kalian. Kalian nanti akan menjadi orang-orang yang luar biasa tanpa kalian sadari. Kenapa? Karena ada penolong yang lain. Kasihlah Tuhan Yesus dengan perasaan, pikiran, dan kehendakmu. Dia akan menolongmu. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami dengan pencurahan rohmu agar bagi kami di tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mencah-mencahkan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala, dia mengucap syukur kepada memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah yang baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Saudara yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang menjanjikan penolong yang lain kalau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Berbaiklah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Saja makan saya semua. Romo mohon izin menyiapkan. Seluruhnya siap? Beri salam. Halo, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Tuhan memberkati.